Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan penjelasan makalah kedua, ada 8 hal yang menjadi perhiasan bagi 8 hal yang lain. Menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kemarin adalah al-afafu zinatul faqri, tidak meminta-minta, menjaga diri, tetap menahan supaya tidak merepotkan orang lain. Zinatul faqri, padahal posisi atau keadaan dirinya itu adalah orang yang fakir, orang yang perlu bantuan. Tapi dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, al-afafu zinatul faqri, kefakiran itu ada hiasannya, yaitu hiasannya adalah tidak meminta-minta. Sesuatu kalau dihiasi itu akan menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih elok dipandang, lebih sedap. Nah, kefakiran itu harus jadi sesuatu yang biasa ketika tidak dihiasi oleh sesuatu yang lain. Nah, kefakiran bisa menjadi sesuatu pemandangan yang indah, menjadi sesuatu yang sangat baik di sisi Allah. Ketika fakir, orang yang fakir tetapi tidak meminta-minta. Karena orang fakir itu kan, kalau kita kembalikan ke bahasa Al-Quran, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahu ta'ala Allah iku al-ghaniyyu dan kang maha sugih, wa antum hale utawi sira kabeh iku al-fuqara, pira-pira wong kang butuhaken. Nah, membutuhkan berarti orang manusia pada umumnya itu al-fuqara, wa antumul fuqara, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan nomor 2 adalah wasyukru zinatul nikmati. Yang namanya syukur itu menjadi hiasan bagi sebuah kenikmatan. Jadi kenikmatan yang kita terima dari Allah itu menjadi sangat indah jika dihiasi dengan yang namanya syukur. Karena kemarin dijelaskan yang namanya syukur itu bisa melanggengkan nikmat yang sudah didapat. Di samping itu juga mendorong supaya nikmat yang belum ada pada dirinya itu segera bisa dirasakan, segera bisa diwujudkan, segera bisa direalisasikan. Makanya nikmat itu ibaratnya sebuah pemandangan. Nah, pemandangan tadi itu dihiasi, di kanan kirinya mungkin dikasih lampu dan sebagainya supaya lebih indah. Nah, biasanya berupa apa? Syukur. Syukur itu ibaratnya adalah sebuah materi yang ibaratnya sebuah materi yang sangat berharga. Ibaratnya sebuah keindahan yang bisa melengkapi dari kekurangan-kekurangan itu. Yang ketiga, wasabru zinatul bala. Wasabru zinatul bala. Ujian atau cobaan itu menjadi sangat indah jika diklopkan atau dilengkapi dengan yang namanya as-sabru, yaitu kesabaran. Tanpa ada kesabaran, maka ujian dan cobaan itu pasti munculnya hanya putus asa. Padahal putus asa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Islam pada khususnya itu dilarang oleh Allah untuk supaya tidak berputus asa. Wala tai'asu min rahmatillah wala taqnatu min rahmatillah. Itu larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, ujian ataupun cobaan itu dilengkapi ataupun dihiasi dengan yang namanya sabar, maka akan menjadi sesuatu yang sangat bagus ketika dipandang. Begitu juga di sisi Allah, manusia atau orang Islam yang ketika diberi ujian atau cobaan, misalnya sakit batuk, maknanya kita sambil
Nah, itu sabar, masih sabar. Nah, sabarnya itu bentuknya bagaimana? Ya tetap mengikuti kegiatan dengan baik, karena kan masih belum parah kok batuknya, masih hanya batuk-batuk kadang-kadang kok, kecuali kalau sudah detik batuk-batuk itu baru parah. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu ya tetap mengikuti kegiatan tanpa ada mengeluh, Nah, kasih kitab manai kemudian baru kemudian yang nanti ini mari kapan mari ngaji ngecebret misalnya begitu, ya itu namanya bukan sabar, hanya di luarnya saja yang sabar, tapi di dalam hatinya itu gagah mari. Yang kelima, wattawadhu zinatul hasabi. Wattawadhu zinatul hasabi. Tawadhu. Ya, tawadhu anda asor. Sopan santun itu perhiasan dari apa? Hasab. Hasab kemarin wa huwa ma ya'udduhu al-insanu min mafakhiri abaihi au min manaqibi nafsihi min dinihi wa malihi wa judihi wa syaja'atihi. Yang dimaksud dengan hasab itu apa? Yaitu sesuatu yang menjadi perhitungan manusia min mafakhiri abaihi, dari beberapa kemegahan bapaknya, au min manaqibi nafsihi, atau dari sifat bagus seseorang, min dinihi wa malihi wa judihi wa syaja'atihi. Artinya yang dimaksud dengan hasad itu adalah kebaikan yang ada pada bapaknya. Jadi menghitung-hitung kebaikan yang ada pada bapaknya. Atau kebaikan itu bisa diperjelas lagi dari sisi apa yang dimaksud dengan baik, yaitu min dinihi, mungkin agamanya. Ayat itu misalnya anaknya seorang kiai besar, tokoh masyarakat misalnya, itu namanya min manaqibi nafsihi min dinihi wa malihi, sudah kiai kemudian konglomerat juga kaya, ya punya kebun sawit itu Indonesia luasnya. Wajudihi, dan juga jud itu adalah luman itu suka memberi, sudah kiai berpengaruh, kaya raya, kemudian ringan untuk membantu, itu mudah, itu apa namanya, dermawan ya, dermawan. Kemudian wasyaja'atihi, dan pemberani, jadi tidak haus dengan kekuasaan, yang hak ya hak, yang batil ya batil. Nah, misalnya seperti itu. Famin amaratit tawadhu'i hubbul khumuli wa qabulul haqqi mimman ja'a bihi min syarifin au wadihi. Dan orang-orang di antara tanda-tanda dari tawadhu itu adalah hubbul khumul. Apa hubbul khumul? Yaitu senang untuk menyembunyikan identitas dirinya. Walaupun hajat itu misalnya Gus, anaknya wong sugih. Nah, tapi kan jarang kita temukan. Yo ono sih ada. Tapi biasanya juga ada yang kita. Bapak kiai berpengaruh, sugih, kemudian dermawan, kemudian pemberani. Itu kalau enggak betul-betul bisa menjaga hati, terutama keturunannya, ya, amblas itu hartanya nanti. Bahkan kedermawanannya dan juga harta, kemudian agama, tokoh masyarakat tadi itu hancur semua karena perilaku dari anak-anaknya. Nah, ini podoai kalau misalnya hayat seorang anak kiai yang kiai berpengaruh, sugih, dermawan, pemberani, tapi sobone pondok pesantren doni. Itu kan menghancurkan nama baik ayah. Apakah itu cita-citamu? Ya. Enggak. Oh, enggak ya.
Ya sudah buyar ya, pondok pesantren Dorinya. Jadi menyembunyikan identitas dari bapaknya yang sebenarnya bapaknya itu adalah orang yang sangat bagus, sangat baik. Itu adalah tawadhu. Tanda-tandanya orang tawadhu itu seperti itu. Ya. Nah, wa tawadhu zinatul hasabi. Jadi walaupun dirinya itu anak dari orang yang berpengaruh, maksudnya begitu ya. Walaupun dirinya itu anak dari orang yang sangat berpengaruh, tapi dia itu selalu tawadhu. Tidak memperlihatkan aku iki lho Gus, aku iki lho Kiai, aku iki lho Oke, aku iki lho dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak. Walaupun realitanya memang dia itu adalah anak dari orang yang kaya, anak dari orang yang berpengaruh, anak dari orang yang pokoknya yang bagus-bagus lah. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, yang nomor 5, si A itu adalah orang yang anak dari orang yang berpengaruh, kemudian kaya. Nah, tetapi dirinya itu, si A itu masih tetap tawadhu, walaupun bapaknya itu bergelimang harta, walaupun bapaknya itu orang yang dermawan, walaupun bapaknya itu juga orang yang tokoh masyarakat dan sebagainya. Tapi anaknya, dirinya si A tadi itu selalu masih tawadhu, tidak memperlihatkan kekayaannya, tidak memperlihatkan semacam aku ini adalah orang dari anak yang dari anak orang yang sangat kaya, dari anak dari orang yang sangat berpengaruh dan sebagainya. Tapi tetap menjaga. Ya, makanya diusahakan seperti itu. Itu namanya tawadhu. Seperti Mahir gitu. Tawadhu, pinter bahasa Arab misalnya, nam sorop ya pinter. Tapi dia kan nggak pernah. Dia harus maksudnya. Mboten sakit ya Pak. Itu kan sebuah ketawaduan yang harus dijunjung tinggi. Ya, ketawaduan. Kemudian contohnya lagi seperti Agung. Gung tambah boy. Mboten Pak niku mau wawan nama kedhi mriki-mriku padahal sarat-sarat nguteri pada Juanda itu. Saling ngono. Terus Hilal misalnya ketemu gede mboten Pak namun gede mau itu namanya tawadhu. Nah, paham ya? Kemudian yang ke-6, wal hilmu zinatul ilmi. Wal hilmu zinatul ilmi. Orang yang bijaksana itu adalah hiasan dari orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu itu lebih indah jika dalam dirinya orang yang berilmu itu ditambahi dengan kebijaksanaan. Orang yang berilmu tanpa ada kebijaksanaan itu enggak pas gitu ya. Jadi kurang pas. Jadi al-hilmu itu ada yang memaknai bijaksana, ada yang memaknai cerdas. Ya, bijaksana sama cerdas itu sebenarnya sama. Samanya apa? Ya bijaksana itu dari unsur kecerdasan yang ada pada dirinya itu. Jadi orang yang berilmu kemudian ditambahi dengan kebijaksanaan yang ada pada dirinya, walah itu ilmunya tambah sangat bagus. Ilmu yang dimiliki itu yang sangat luar biasa. Jadi bisa menempatkan ilmunya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kapan saya harus berbicara ini di hadapan siapa? Kapan saya harus berbicara itu dan itu di hadapan siapa? Itu termasuk sebuah kebijaksanaan dalam penataan
penyampaian ilmu. Nah, mustami ini bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya lansia. Yang kemarin sempat santri sini ada yang daftar lansia itu, pakai kacamata di sini. Ya, lanjut usia. Nom enak-enak. Daftar lansia. Ada juga yang daftar jadi perempuan hamil. Rusak. Itu kalau disampaikan dengan bahasa, ya, penataan bahasa itu juga sebuah kebijaksanaan sendiri bagi orang yang berilmu. Wong sepuh-sepuh itu, terus ambu batu nisan, kemudian dibahasai dengan bahasa populer, bahasa kamus ilmiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nantinya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di alam barzakh itu akan dimunakosah oleh dua malaikat. Itulah toleh munakosah itu apa? Akan dimintai pertanggungjawaban sama dua malaikat dengan bentuk as-su'al wal jawab. Metu al-azhari. Apa as-su'al wal jawab? Kalau di bahasa Indonesia kan, ya nanti panjenengan kalau di alam barzakh itu akan didatangi dua malaikat yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun kan jelas, itu diganti bahasa populer. Jadi nanti jangan tegang, jangan nervous. Nah, bapak-bapak umur sudah mendokur, jangan nervous. Ibaratnya dianggap itu malaikat adalah teman karib kita. Ya tambah bingung malaikatnya. Apa juga malaikatnya? Sing mbah-mbah itu mau lansia. Nah, wal ilmu zinatul ilmi itu sebagaimana ada hadis yang menjelaskan tentang seseorang, ya, jariyah. Ada seorang perempuan minas sabeni. Faqala laha. Jadi Rasulullah itu diwadui oleh seorang perempuan. Man anti. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa kamu? Faqalat. Anak perempuan tersebut menjawab, bintur rajul al-jawadi. Saya ini adalah anak perempuan dari orang yang sangat dermawan. Namanya orang yang dermawan itu adalah Hatimin, yaitu Pak Hatim. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, irhamu aziza qaumin. Irhamu aziza qaumin. Kalau memang kamu itu betul-betul anak dari orang yang sangat dermawan, maka irhamu aziza qaumin. Berikanlah kasih sayang itu kepada orang yang mulia di antara kaum yang di sekitarmu itu. Jadi mencari orang-orang mulia di kelompoknya, di masyarakat tempat dia hidup itu. Irhamu aziza qaumin. Dan orang yang mulia itu ternyata itu sudah ambles gitu. Kemuliaannya itu habis. Nah, habisnya kenapa? Ya wallahu a'lam. Jadi mulianya itu ambles atau hilang karena beberapa faktor. Nah, itu disuruh mencari oleh Rasulullah. Golek ana wong iku, nanti kalau sudah ketemu, nah, kasihanilah dia. Kalau memang kamu itu orang dermawan, bapakmu orang dermawan, berilah sumbangan, berilah sedekah kepada orang yang mulia. Kemudian sudah dalla tadi itu, yaitu sudah ambles, sudah hancur, supaya bisa membantu sedikit. Irhamu ghaniyan iftaqara. Carilah orang yang ada di sekitar masyarakatmu itu, orang yang dulunya itu kaya, kemudian menjadi iftaqara, ternyata menjadi bangkrut misalnya. Nah, itu disuruh mencari, disuruh membantu. Irhamu aliman doa bainal juhali. Dan carilah orang yang ada di masyarakatmu itu, orang yang alim, dulunya orang alim, kemudian dia itu menjadi hina. Hinanya kenapa? Ya karena bainal juhal, dia tidak bisa
orang pintar itu, orang alim tadi itu tidak bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menjadi baik. Justru dirinya sendiri yang terpengaruh menjadi tidak baik gitu. Itu disuruh mencari. Jadi Golyono itu nanti kalau sudah ketemu irham, berikanlah kasih sayang, bantuan gitu. Jadi bantulah mereka. Itu yang ke berapa? 6. Dan yang ke 5. Jadi wal ilmu zinatul ilmi, orang yang bijaksana itu adalah hiasan bagi orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu tanpa ada kebijaksanaan itu kurang pas, kurang baik. Yang ke-6, wattadallulu zinatul muta'allimi. Wattadallulu zinatul muta'allim. Muta'allim itu artinya apa? Orang yang belajar. Al-muta'allim dari kalimat ta'allama yata'allamu ta'alluman. Faid apa ya ta'allama? Coba ditasrif. Alhamdulillah. Bisa, Sob? Tafadhal ya akhi. Sorry. Ayo ke tadi lah. Ta'allama. Ini namanya tadallul minal muta'alim, seperti ini. Jadi muta'alim itu artinya orang yang belajar, ya santri, ya siswa, ya murid, ya peserta didik, macam-macam sekarang bahasanya. Muta'alim itu artinya orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Itu namanya muta'alim. Kalau guru disebut dengan mu'allim. Nek mu'allim berarti fi'il madinya apa? Mu'allim. Kalau mu'allimun, fahuwa mu'allimun berarti fi'il madine gimana? Ya. Nanti kan muta'allimun jadinya kalau ta'allama. Kalau mu'allimun terus merot. Nah ini namanya tadallul, niru-niru Yusuf tadi itu. Menganggap dirinya nggak bisa, padahal bisa. Langsung dipraktekkan oleh Faid bisi Yusuf. Nah, kita tanyakan ke pakarnya, pakar lughah al-arabiyah. Dunia. Apa firman ini? Lah kan beres wes. Ibaratnya masang kabel terus ngirim peti ini tekak dong mahir mesti tambah iku apa jenenge konsep ya. Tadallul, kalau tadallul hir fi'il madine modelnya saiki pertama netok iso-isokno, keduane cek gak ditakoni terus ora paling tujuane tadallala ya tadallalu tadallulan wa mutadal lalan fa huwa mutadal lilun wa kamu tadal lalun. Nek tadallala berarti mengikuti wazan apa? Lal. Alumni Pondok Termas Pacitan ya. Kak Lala. Ini yang kejeplak apa? Keliru.
Wattadallulu zinatul muta'allim. Jadi yang namanya orang belajar itu pasnya adalah mempunyai sifat yang disebut dengan merendahkan diri. Tidak menonjol-nonjolkan dirinya, tidak. Itu adalah hiasan bagi orang yang belajar. Misalnya Habib, dia kan termasuk santri, aku di kacamata nyar, nggak bisa, itu nggak boleh. Nggak bukan dari seperti diri, bisa diwasnai. Misalnya aku lu di ramsi langkah. Sudah tahu Al-Ramsi? Wis ngerti dulu. Ini malah seru. Mulai tumbuh dia. Lekat itu masuk di gerayang ini ya apa ya gak ono. Cek resi. Sing ribuk itu ya tuwek-tuwek ini. Nusuk nizam, ngalah beranang lapang kuning. Waduh mana hilal mahir. Ruya annahu qala man kharaja yuridu ilman. Hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang bahwasanya orang yang belajar, santri, murid ataupun siswa, peserta didik dan sebagainya itu harus mempunyai sifat rendah diri. Karena hadis Rasulullah, man kharaja yuridu ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya yuridu ilman, dia mempunyai keinginan untuk mencari ilmu, yata'allamuhu fatahallahu lahu. Kemudian ilmu tadi itu untuk dipelajari, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka Allah akan membukakan bagi orang tersebut baban minal jannah, satu pintu ilal jannah yang ada di surga. Wa farashat lahul malaikatu aknafaha, dan juga tidak hanya cukup dibukakan pintu surga itu tadi, tetapi malaikat itu akan membentangkan aknafaha, sayap-sayapnya itu dibentangkan semua. Kita sering mendengar hadis Kanjeng Nabi itu seringnya adalah malaikat membentangkan sayapnya. Itu maksudnya adalah rahmat Allah itu diturunkan kepada orang tersebut gitu. Itu gawe kipasan, ongkep kipasan, gawe sayapnya malaikat. Dan satu cc saja itu sudah jeblus bainal masyriqi wal maghrib, pemaneh dua sayap, kanan dan kiri. Nah, akibat dari pemahaman yang seperti itu, ya tidak diluruskan oleh orang yang berilmu yang sebenarnya tidak asal menjelaskan bahwasanya malaikat itu, akhirnya orang yang mendengar kemudian awam, dia berimajinasi, oh, berarti malaikat itu duwe suwiwi, duwe sayap, gitu. Akhirnya setiap benda yang ada di atas warna putih, mari ngono sayapnya malaikat. Kadang bentuk jaran malaikat. Malaikat bentuk jaran ngawur tok itu. Di imajinasi film-film itu kan juga begitu akhirnya. Ngawur-ngawur. Malaikat dibentuk jaran. Wasallat alaihi malaikatus samawati, dan malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Samawat itu bentuknya jamak loh ya. Bentuknya jamak. Nek jamak itu berarti
dia kalimat apa itu? Fi'il isim huruf. Ya, kalimat isim. Itu isim apa ya? As-samawati. Isim fa'il. Fa'il samawat itu isim apa? Isim? Oh, ketua goblok. Kamu masuk ke sini itu mempengaruhi yang baik, jangan terpengaruh goblok. Dan sebenarnya dia bisa menjawab. Goro-goro sing luwih tuwek waduh iki. Kaya aneh tok batu kena stempel Imriti. Sing kecil ngene iki gak kata-kata jawab bisa jamak emang. Anggere-anggere melok muni mase kok jawaban. Iki jenenge wong pinter gak iso minterno sekelilingnya, tambah dhewe melok goblok. As-samawat. Nek ngene iki kita kembalikan ke ahlinya. As-samawat isim sama apa? Kan goblokin nek. Lal. Mana coba? Ya muannas salim. Yang ketika rofa ketambahan alif ta. Apa namanya? Bukan alif ta apa jenenge? Harokate. Malaikatus samawati. Jadi beberapa langit yang ada itu dihuni oleh malaikat-malaikat, dan malaikat itu mendoakan kepada orang yang mencari ilmu. Jadi kalian itu didoakan oleh malaikat yang ada di langit sana. Semuanya mendoakan. Mendoakan apa? Wasolat. Solat di situ artinya adalah dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat setor yang dimintakan ampunan. Masyarakat setor mari ngono wis setengah itu kurang gak sido. Ungak-unguk tok mari ngono badale kadek buyani. Petek ketulung. Wahitanul bahri, enggak tanggung-tanggung. Lautan segitu luasnya itu banyak dihuni oleh ikan-ikan. Semua ikan itu juga ikut mendoakan orang yang mencari ilmu. Masa yang kini turutok, tapi yo dungane gak akeh. Tapi nek ngene ngaji apik ya didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Watarkul minnati ay tarkul dzati sonai zinatul isani ay fi'lil hasani. Yang ketujuh, meninggalkan membicarakan sebuah kebaikan yang setelah dia lakukan. Jadi ada orang habis sedekah gitu ya, dia ngundat-ngundat. Dia ngundat itu artinya menyebarluaskan berita bahwasanya dia itu habis sedekah. Tujuannya adalah yaitu apa? Ria'an nas. Ria'an nas. Apa ria'an nas itu? Ya riya. Sombong, riya, takabur. Nah, itu yang disebut dengan tarkul minnah. Jadi zinatul ihsan, orang yang berbuat baik, entah itu sedekah, entah itu setoran, entah itu wes pokoknya apapun yang baik, ya sudah diam, nggak usah dikasih tahu ke yang lain, kecuali kalau ditanya. Misalnya Davi habis setoran paginya, paling ngono di absensi dia ditulis alfa, ya itu jangan diem aja, itu namanya bukan tarkul minnah ya, harus ngasih penjelasan, saya itu setor, saya begitu. Tapi kalau habis mengerjakan kebaikan tiba-tiba disebarluaskan,
Misalnya al itu sedekah di ini kotak amal 5.000, nyata dipoto gitu, pret. Jadi ada status alhamdulillah hari ini bisa sedekah 5.000 misalnya begitu. Nah kalau menurut ini ya namanya nggak boleh, ya harus tarkul minnah atau misalnya maizu habis berbuat baik ya misalnya ro'an, kemudian malam Jumatnya ceramah Alhamdulillahirabbil alamin, tadi saya sudah ro'an ya, tolong tirulah saya itu ro'an, jadi jangan sampai nggak ro'an, tirulah saya itu sering berbuat baik, tapi tolong jangan disebarluaskan ya ke yang lain. Enggak mau sebar ini speaker seluruh kabeh. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wal khusyu'u zinatus sholat. Jadi orang sholat, entah itu sholat maktubah atau sholat yang sunnah muakkadah atau yang sunnah saja, itu tidak lain perhiasan dari orang sholat itu adalah khusyuk. Walaupun khusyuk itu bukan sebuah syarat dan rukun, akan tetapi dia adalah mempunyai tambahan nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang sholatnya khusyuk. Walaupun kita mungkin sekarang sampai sehari ini sulit untuk melaksanakan sholat yang khusyuk, tetapi nggak usah berkecil hati, terus dilakoni. Khusyuk nggak khusyuk, sholat. Ngenteni khusyuk, gak sholat-sholat, akhirnya tambah sesat nanti ajarannya. Nah, khusyuk itu ya harus dilatih. Dilatihnya bagaimana? Makanya dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun fi'li yo semacam gerakan ruku, kemudian sujud, itu kan rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, misalnya membaca al-Fatihah, itu kan rukun, nggak bisa ditinggalkan. Nah diikuti aja itu, sambil itu mikir apa yang dibaca gitu. Kalau misalnya sholatnya itu munfaridah, tapi kalau sholatnya jamaah, itu di rumah nasi dibaca imam, gitu. Jangan kalau wayar kadang mustaqbalatul ikhram subuh gitu. Allah. Kok tahu? Ya tahu. Allah Akbar. Ya Allah dia. Gak main belas ya. Ini madep pengiran buka akrabmu. Jadi aku sing api. Mulai aku rokok ya mau. Angger rokok. Allah. Terus gak niat sholat belas ya. Jadi dilatih lah yang beneran gitu loh ya. Yang beneran. Khusyuk itu nanti datang sendiri. Sebenarnya dilatih dulu. Khusyuk paling ya bisa ketika lagi nggak punya uang. Kemana sholat duha. Walah. Puasa oleh maca bismillah sampai al-Fatihah. Sampai waktu duha itu balik pentang lu. Tapi pikiran ini duwe. Ngeting. Karo eling-eling. Iko neng kitab tak direndi sing 5.000 jek ono lumayan. Kitab neng dia tak direndi. Mau merem-merem. Lali gak sampai rukuk, gak sampai sujud. Omah toleh. Kaya nyolong mik yo. Salate etok-etokan. Tekok selangkangane kelihatan. Dia melihat situasi di belakang. Nah, itu jangan ditiru. Sholat kok digawe dolinan. Sholat ya, sholat yang khusyuk, yang bagus gitu. Kita sholat kok walaupun nggak khusyuk itu ya dapat pahala. Apa maneh kalau
khusyuk. Tapi ya jangan terlalu khusyuk, ngantuk turu akhirnya. Imam sujud, ngadeg. Sampai ngadeg mana imam ya, rakaat pertama. Dia ini enjoy aja. Melek loh, cek durung rukuk rek suwe. Lha iku wis rakaat kedua lho. Awakmu terlalu khusyuk ae. Ada orang dia sadar. Loh, lah kok imamnya cuma rakaat tok subuh itu. Gak salah, nah, padahal dia dewa sing turu. Akhirnya imamnya, Pak, jenengan wau salat subuh nomor 1 rakaat niku. Derek iki di hati imam sinten kan. Padha karo salat isya 3 rakaat niku. Lagi arep boyong yo. Gara-gara apa gawe ijtihad dhewe. Salat isya dijadikan disingkat menjadi 3 rakaat. Jadi nggak usah aneh-aneh, ini dilaksanakan. Insya Allah 8 hal ini ada pada diri kita semuanya. Ya mulai dari awal sampai nomor 8 itu ya wis ngetok satu. Kita fakir kan, kemana? Ini lagi asli, dua itu siji loro. Rata-rata, butuh duit. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Ini sudah ada pada diri kita semuanya, tinggal melaksanakan. Walaupun nggak bisa semua, siji loro itu, alhamdulillah. Apa yang kita pelajari dari segi teori kita praktekkan. Itu adalah menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.